Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat sehat, terutama nikmat yang berikutnya adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang semoga dengan nikmat yang begitu berlimpah ini dapat kita maksimalkan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Amin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita. Semoga termasuk umatnya yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar ya, Allah yang Maha Besar. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini Nikma akan membahas tentang fenomena kehidupan yang sedang naik daun atau turun daun. Ya, sedang naik daun, yang teman-teman ketahui bersama gitu ya, bagaimana sekelompok anak muda-mudi yang sedang pubertas kalau Nikmah mengistilahkan gitu ya, sedang senang-senangnya gitu dengan usia mereka lagi mencari jati diri gitu, yaitu anak-anak Fashion Week gitu ya. Banyak yang menyoroti gitu ya, dari mulai ahli sosiolog, terus tokoh-tokoh ternama di Indonesia gitu. Dan tentunya dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, juga menyoroti bahwa seharusnya gitu ya, memang anak-anak itu ketika mencari jati diri diperbolehkan dengan cara apapun, tapi tentunya tidak seharusnya melanggar kaidah-kaidah Islam. Karena Indonesia ini kan negara yang mayoritas masyarakatnya gitu ya berstatus sebagai orang Islam gitu. Tapi ya karena era globalisasi informasi yang begitu marak gitu, jadi mereka mengikuti yang ya udahlah menurut mereka yang penting tren, yang penting diakui gitu. Ibaratnya biar aku dapat terkenalnya, dikenal orang, diakui bahwa ini pemuda loh, ada kita loh, maksudnya anak-anak yang sedang butuh unjuk gigi gitu ya. Jadi itulah manusia dan tahapan kehidupan di kita juga pernah dialami gitu ya. Mungkin teman-teman kalau lagi flashback gitu, buka-buka Facebook, tiba-tiba dapat notif kenangan Anda 5 tahun yang lalu, atau pas zaman-zaman SMP. Kalau dilihat foto-foto kita gitu, masing-masing dari kita mungkin akan menimbulkan senyum. Ah, itu aku dulu itu. Ya, karena kita juga ada masa narsisnya masing-masing gitu ya. Dan mereka pun sekarang di masa itu mungkin gitu ya, sedang di tahap itu. Dan ternyata Al-Qur'an itu sudah membahas tentang tahapan kehidupan manusia ini. Dari yang misalnya bagaimana kalau kecil itu senangnya ngapain gitu ya. Dan itu dibahas di surah Al-Hadid ayat 20, yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendau gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan dan tanaman-tanamannya seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian dia menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ada 6 manusia itu dalam hidupnya gitu ya. Jadi yang pertama yaitu adalah bermain, laibun. Sejak kecil suka banget bermain sampai sore dulu ya, kalau pas masih zaman-zamannya usia 1 sampai 7 tahun kayaknya buat mandi, makan, berangkat ngaji, sholat, itu semuanya masih orang tua yang bekerja. Ayo, Do, pulang. Itu kalau nikmah ya di Jawa itu dibilangnya, Do, pulang, mandi.
ngaji, makan, itu semuanya ibu yang masih memberikan alarmnya gitu. Kemudian di mana masuk tahap lebih dewasa, 8 tahun sampai 12 tahun gitu ya. Anak-anak remaja awal gitu ya. Mereka udah mulai tahu dunia hiburan gitu. Mulai suka nonton, dengerin musik. Seneng banget kalau diajak jalan-jalan. Nima punya sepupu, dia usianya kelas 1 SMP. Pernah aku tanya gitu kan, kamu kalau hari Ahad suka ke pantai gitu kan, karena di sana deket pantai gitu. Iyalah, aku mah setiap Ahad gitu. Terus aku nanya, kamu nggak temenan sama dia? Nggak, dia emang nggak gaul. Lagi seneng-senengnya di mana kayak, iya nih kalau hari Ahad ngumpul sama teman-teman pergi jalan, padahal ya cuman ke pantai sih, maksudnya ya maksudnya yang masih deket-deket, karena kan memang kantong mereka belum bisa untuk kayak yang kemana gitu kan. Terus di usia mulai menganjak lebih gede lagi itu, kayak mau lulus SMP atau kelas 3 itu mulai mau tahu dandan gitu ya. Terus mulai suka ngaca, ada kaca, coba aku menceng nggak ya gitu, benerin gitu. Itu mulai kayak mau mikirin keindahan dia gitu. Kalau dulu pas awal-awal ya udah yang penting main. Nah sekarang tuh udah mulai masuk di mana usia 12 ke 15 itu mikirin, ih bajuku yang matching mana ya? Oh sama tas ini ya gitu ya. Jadi eh, dikit-dikit dibenerin kerudungnya gitu. Atau misalnya kalau yang anak-anak dulu di kampung Nikmah nggak pakai jilbab, kuciran rambut itu dipikirin sama warna baju. Ada yang kayak gitu. Terus yang berikutnya yaitu adalah saling berbangga. Tafakhurum bainakum. Nah, ini ketika sudah mulai remaja tingkat akhir itu 15 sampai 17 itu kan udah SMA ya. Itu dimana mereka kayak berlomba-lomba ikut olimpiade apa, pengen juara di bagian mana, atau misalnya kalau basket ada tuh kakak-kakak senior yang kadang jadi idola adik-adiknya gitu. Itu di situ kayak ujung ya gitu, maksudnya unjuk bakat, unjuk diri gitu. Ini loh aku bisa loh dijadiin idola kalian gitu. Mungkin anak-anak yang sekarang di tahapnya Fashion Week itu lagi merasa mereka saling berbangga gitu ya. Usia di mana 12 tahun sampai 17 tahunan gitu. Dan eh, yang perlu digarisbawahi, kenapa mereka seperti ini? Mungkin mereka tersentuh dari Islamnya itu masih kurang banget. Makanya ya kalau dilihat fashion yang mereka kenakan, bagaimana cara mereka berbaur satu dengan yang lainnya, kemudian identitas mereka gitu ya. Ada yang perempuan berpakaian seperti laki-laki, terus ada yang laki-laki berpakaian selayaknya perempuan. Dan disitulah mereka itu harusnya gitu ya, sebagai kita sesama muslim kita ingatkan, bukan kita malah mencibir atau menjauhi mereka, tapi ya bukan berarti kita harus menjadi seperti mereka, naudzubillah gitu ya, tapi ya kita tetap pada prinsip kita mengajak dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya yang mendatangi mereka public figure yang juga kurang dalam basis agamanya, ya mungkin mereka akan didukung gitu ya, kayak misalnya dikasih modal nih buat ngembangin bakat mereka tanpa mereka dikasih sentuhan Islamnya. Itu sangat disayangkan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kenalan atau punya apa ya, public figure muda yang Islami gitu ya, bisa diajak untuk merangkul mereka, memberikan edukasi kepada mereka agar bakat yang mereka miliki itu tidak keluar dari garis-garis aturan Islam gitu. Dan kemudian yang berikutnya, tahap kelima itu manusia ada di masanya berlomba dalam kekayaan. Kayak anak-anak umuran udah mulai kerja itu ya, kuliahan gitu. Usia 18 sampai 25-an kayaknya orang-orang udah, iya nih, usia segini orang udah pada punya gaji 2 digit. Padahal aku nggak ngerti maksudnya 2 digit itu gimana. Jadi kayak kemapanan, wah aku udah punya ini loh, punya mobil. Misalnya, ya aku udah punya saham segini gitu. Misalnya dia baru lulus sekolah kuliah gitu ya. Kamu udah berapa sahamnya? Pas Ronan udah nanyain yang kayak gitu. Dan itu fokus kerja, bisnis, investasi. Hasratnya itu udah punya pengen duit banyak gitu ya. Terus rumah, mobil, pokoknya investasi yang dimana itu materi, nyata gitu ya. Kemudian
ketika sudah mulai masuk tahapan mapan, berkeluarga, maka akan muncul di mana fase hidup yang berlomba-lomba dalam anak keturunan gitu ya, aulad. Jadi sudah mulai berkeluarga, terus yang dipedulikan itu tentang rumah, mobil gitu-gitu udah mulai bergeser prioritasnya. Tapi pendidikan anak nanti gimana ya? Terus kemudian oh, pendidikan anak nantinya gimana? Terus keluarganya mau dibangun seperti apa gitu. Dan kalau keluarganya bahagia itu kayak jadi sebuah capaian yang begitu besar buat dia. Jadi Allah itu sudah men-setting manusia gitu dengan tiap tahapnya. Jadi kita nggak usah gumun gitu ya, maksudnya kayak, "Hah? Mereka begitu?" gitu. Tapi ternyata juga kita pernah mengalami masa itu dengan caranya kita dan disesuai waktunya kita. Jadi masing-masing itu ya sudah ternyata tahapannya nanti akan melewati masing-masing gitu. Itu mungkin kita bukan di tahap mereka, jadi kayak ngelihat mereka sedikit heran, tapi yuk jangan terlalu banyak herannya, karena nanti mereka juga mungkin nggak akan lama gitu. Terus dalam tanda kutip kalau daun yang lagi naik itu lama-lama mulai kuning, akan gugur gitu, dan mereka akan tergantikan dengan tren yang lainnya gitu. Jadi sudah jelas gitu ya bahwa tahapan setiap kehidupan manusia itu sudah Allah jelaskan, dan ya kita bagi seorang muslim tentunya harus lebih sadar gitu, meskipun kita mungkin udah bukan usia mereka, tapi juga kita perlu mengingatkan kepada diri kita bahwa interaksi itu antara laki-laki dan perempuan ada batasnya. Bagaimana kita memakai baju sebagai seorang muslim dan muslimah gitu ya. Jadi tugas kita bersama adalah saling mengingatkan. Mau itu tahapan usia berapapun harus saling mengingatkan. Gitu. Dan sisi positifnya adanya fenomena ini membuat kita mengingat lagi bahwa Allah sudah mengatur setiap tahapan manusia dalam kehidupannya. Dan di akhirnya Allah mengingatkan kepada kita apabila di akhirat nanti ada azab yang keras. Yang keras ini buat siapa? Yang di dunianya itu berlomba-lomba hanya mencintai dunia. Jadi kemarin Kanur juga sudah sempat menyampaikan gitu ya, berlomba-lomba mencintai dunia, tapi tidak ingat ada akhirat gitu. Jadi ya udah akan dikasih azab sama Allah, dan akan adanya juga ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah bagi mereka yang di dunianya ini, maksudnya di dunia menjadi fasilitas menyiapkan bekal untuk menuju akhirat gitu. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Karena kesenangan yang palsu ini jangan sampai kita terlena. Ya, semoga dari apa yang Nikma sampaikan ada kebermanfaatan yang bisa diambil. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.